Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Kamu mau kan tinggal sama Mama di rumah? Saya mau. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Nyonya dan tuan ini mengambil kakak saya dan keponakan saya ke rumah jahanam, tempat di mana kakak saya diusir 2 tahun yang lalu. Tante tahu kamu membenci Tante. Tapi Tante minta tolong hapus kebencian itu. Tante janji, Tante tidak akan menyakiti kakak kamu lagi. Langkai mayat saya. Langkai mayat saya kalau Mbak mau bagas ke rumah nyonya ini. Ternyata kau masih bisa telepon menanyakan kabar saya. Setelah saya tunggu-tunggu semenjak kejadian kemarin malam. Kabar saya baik, baik sekali. Apalagi setelah tadi malam saya mempertunangkan Ines dengan laki-laki lain, bukan Ivan. Gawat. Saya pikir itu baju bekas tambahan dari Bu Mary yang mau dibagikan pada orang-orang. Jadi? Ya, sudah saya kasih kepada Pak Tomo. Apa? Dan Pak Tomo juga udah kasih saudaranya yang di Bogor. Saya datang pada saat Ines sedang memasukkan cincin ke jari pria itu. Ivan tidak menghubungi saya lagi, Mbak. Ivan sempat menghubungi kamu, Nes. Maafkan saya, Mbak. Saya tidak bermaksud untuk membuat Mbak sedih dan menangis. Brengsek. Semakin berani tuh Ivan. Ya, halo. Mas Irus. Tony. Apa kabar? Baik, Mas. Tapi situasinya enggak. Saya harap Mas bisa datang ke Jakarta secepatnya. Ada apa, Dok? Masalah Mbak Santi loh, Mas. Dugaan saya betul. Adanya Mas Bagus yang namanya Ivan itu berusaha mendekati Mbak Santi dengan berbagai cara. Dia menggunakan posisinya supaya Mbak Santi menjadi istrinya. Memalukan. Ini bisa bahaya loh, Mas. Kejadian Mas Bagus bisa terulang lagi. Mbak Santi akan disiksanya pelan-pelan. Don, saya kan udah bilang. Saya tahu, Mas. Saya tahu Mas tidak mau membicarakan Mbak Santi. Tapi Mas harus tahu, kalau bukan Mas, tidak ada yang bisa menolong Mbak Santi. Mas harus melamar dia. Saya sudah. Saya tahu, Mas. Tapi kan Mas belum bilang sama Mama dan Papa. Mereka pasti setuju. Mereka tidak setuju kalau Mbak Santi dekat-dekat sama Ivan. Datanglah ke sini, Mas. Temui cepat. Saya akan dukung. Mas? Iya. Saya akan pulang. Saya akan tunggu, Mas. Secepatnya. Mudah-mudahan biar besok masalahnya akan tuntas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tomo. Pak Tomo. Pak Tomo. Ada nggak sih orangnya? Pak Tomo. Siapa sih? Malam-malam. Waduh. Ada Anan? Tutup mata kamu. Iya, Mbak. Tumben-tumbenan ya malam-malam pada ngumpul bertiga. Pak Tomo, baju yang kemarin saya kasih tolong diambil lagi. Karena baju itu punya Bu Retno. Apa? Tolong Pak Tomo, tolong diambilin. Nanti kalau Bu Retno tahu, Mbak Tira Dayoso bisa dipecat. Iya Pak Tomo, bantu saya. Nanti saya ganti uangnya. Biarin gaji saya sebulan ludes. Waduh. Tapi Tolong Pak Tomo, tolong saya. Kalau perlu, nanti saya tambahin gajinya Yoso. kok saya? Kan Mbak yang nyuruh saya naruh di gudang sama nuda nyucinya. Kok jadi saya yang ke bawah-bawah sih? Iya, kamu juga kan terlibat. Kenapa kemarin nggak langsung cuci? Kan Mbak yang nyuruh saya bantuin beresin kamar. Tapi Udah. Kalian jangan main-main salah-salahan. Nanti persoalan tidak akan selesai. kamu juga, gaji kamu harus kasihkan ke Pak Tomo supaya Pak Tomo bisa ngambil baju itu. Kamu kan yang ngambil di gudang. Dasar supir gendang. Gendeng sampean. Ye, kok saya? Pokoknya besok gaji itu dikumpulin biar semuanya beres. Saya turun di sini aja ya. Saya buru-buru mau ke kelas mau ngerjain tugas. Ngerjain tugas bukannya di rumah. Iya, tapi ada satu soal lagi ketinggalan belum selesai. Jalan dari sini sampai ke kelas kan jauh. Apalagi kamu bawa buku banyak. Kamu tunggu aja sebentar. Lebih baik kita turun di parkiran aja. Lebih praktis. Oke deh. Fit, gebetan gua anak ekonomi jangan lumbat lo. Ambil aja, gua udah punya Ella. Kayaknya tuh mobilnya si Jaki tuh. Ada cewek lagi dalamnya. Apa ya? Lu sama sih sama urusan orang, biarin aja kenapa sih? Vin, gua bukannya ngusulin orang. Tapi baru minggu kemarin dia ngomong sama gua. Kalau dia kagak bakalan balik lagi sama si Jaki, si playboy itu. Gile. Vin, liatin tuh Vin. Alah, udah deh, lu jangan sok campur deh. Apa ruginya sih buat lo kalau tuh cewek balik lagi sama cowoknya? Gua bukan ngomongin cewek orang, tapi cewek lu tuh, lihat tuh. Udah. Biarin. Saya tutupin. Woi, aduh. Gile bener. Si Ella yang alim kayak gitu bisa aja tau juga sama si Jaki. Gue sih bukan manas-manasin lo, Vin. Gue cuma ngasih tahu lo. Lo tahu sendiri kan si Jaki playboy cepkan paus. Sedangkan lo ubur-ubur aja lo belum lewat. Udah sini semuanya saya bawa. Udah, bisa bagian ini saya bantu bawa. Enggak, saya nggak mau ngerepotin lagi. Kamu tuh nggak repotin saya. Lagian kalau buku ini jatuh lagi, kamu makin terlambat ngerjain tugas kan? Udahlah, yuk. Udah, Vin, ayo, Vin. Loh, Arvin. Kenapa sih? Sombong banget deh. Vin, gue mau minjem tugas. Gue nyangkut nih di nomor 10. Kenapa sih dia? Tahu. Yaudah pinjem tugas lo deh, Dim. Kok kenceng banget sih? Dia sakit gigi ya? Iya kali.
kemana, Van? Pagi-pagi kau sudah siap-siap, mau ke rumah sakit lagi? Enggak, Ma. Siap-siap mau berangkat ke kampus. Kan Mama tahu saya udah berapa hari ini nggak ke kampus. Van, kamu bisa menghadapi teman-teman kamu di kampus. Mereka akan pasti membicarakan hubungan kamu dengan Ines. Harus bisa, Ma. Yang namanya kenyataan itu kan tidak boleh kita hindari. Gitu kan ajaran Mama? Lagi pula, saya harus menyibukkan diri dengan sesuatu, Ma. Kalau tidak, saya akan terus kepikiran kalau hari ini mereka akan menikah. Mereka menikah, Van. Secepat ini. Memangnya Mama tidak tahu? Mama taunya Ines itu cuma bertunangan. Mereka menikah hari ini, Ma. Semua memang kelihatannya sangat mendadak. Seakan-akan Tante Evi sengaja tidak mau memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan saya. Ma, sudahlah, jangan dipikirkan. Semua akan baik-baik aja. Saya akan bisa melupakan Ines. Enggak, Van. Kamu nggak akan bisa ngelupain Ines. Mama tahu kamu cuma mengubur diri. Kamu pasti kecewa, kamu sedih. Mama akan bicara ya sama Tante Evi. Mama akan jelaskan semuanya. Untuk apa, Ma? Ya karena kamu nggak bisa terima kenyataan ini, Van. Mama harus jelaskan semuanya kepada Tante Evi. Enggak akan ada gunanya. Tante Evi tidak akan mendengarkan Mama. Dia sudah benci sama kita semua. Yang Ivan harus lakukan sekarang adalah belajar untuk menerima kenyataan ini. Tapi, Van... Ma, kalau kita tidak bisa merelakan ini, akan semakin sakit untuk saya. Sudahlah, Ma. Ivan harus belajar menghadapi ini supaya Ivan tidak sakit. Enggak, Van. Kamu akan kehilangan orang yang kamu cintai. Mama tahu itu sulit sekali buat kamu. Sesulit waktu kamu kehilangan Papa, kehilangan Mas Bagus. Mama ingat. Kamu waktu itu sakit, Van. Walaupun kamu tidak menampakkannya pada Mama, tapi Mama tahu kalau kamu kecewa. Kamu sampai mengurung diri terus-menerus. Mama nggak bisa lihat kamu seperti itu, Van. Mama akan bantu kamu. Tidak, Ma. Tidak. Ivan tidak butuh bantuan Mama. Ivan akan bisa menghadapi hal ini sendirian. Percayalah. Lagi pula Ivan percaya kalau memang Ines adalah jodoh Ivan. Suatu hari nanti Ines akan kembali lagi kepada saya. Percayalah. Iya, Vi. Aduh, nggak tahu nih. Pagi-pagi saya jadi flu begini, Vi. Hidung saya jadi mampet. Saya nggak bisa nyium apa-apa loh, Vi. Udah, saya udah minum obat, Vi. Kamu tuh nggak usah khawatir, nggak usah takut. Well, saya juga nggak mungkin dong melewati akad nikahnya Ines begitu saja. Iya, Vi, udah kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Dia itu pasti tidak akan datang. Nggak akan berani dia datang, Vi. Buktinya, pagi-pagi begini udah pergi.
Katanya sih ke kampus, Vi. Saya bilang juga apa? Udah, gak ada gunanya mikirin dia. Iya, Vi. Oke deh, gini aja ya. Nanti kalau saya udah di jalan, saya telepon kamu. Ya? Oke? Totsins. Dah. Tira! 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 Mana sih si Tira? Dari tadi suruh nyiapin baju nggak kelar-kelar. Dasar pembantu geblek. Tira! Iya, Bu. Kamu tuh gimana sih? Mana baju yang saya suruh siapin kamu tadi? Udah setrika belum? Kok saya pakai kondangan? Sebentar, Bu. Ada satu baju yang belum saya setrika. Kebetulan baju yang Ibu mau pakai. Kamu tuh gimana sih? Tadi bilang udah setrika, sekarang belum? Males aja kamu nih. Terus-terusan kamu begini ya. Saya bilang sama Bu Mary supaya kamu dipecat. Mentang-mentang bukan saya yang bayar kamu. Awas kamu ya. Udah pergi sana. Cepat, setrika. Iya, cepat. Dasar Firaun. Gue sumpahin kena kutuk. Aduh, mudah-mudahan Pak Tomo bawa baju yang itu. Nih, yuk 1. Iya betul. 2, 3, 4. Mana lagi yang lainnya Pak Tomo? Sabar atuh. Gak sabaran pisan nih. Yuk. Iya. Yos, kamu tahu tuh, saya teh ngambil ini pakai pengorbanan. Pengorbanan apa Pak Tomo? Saya teh ngambil baju-baju ini. Ada yang lagi dipakai ke pasar, ada yang lagi dipakai ke kebun, ke sawah, ngasuh anak. Yang lebih parah, lagi dipakai kondangan. Saya masih nyeret-nyeret, suruh ganti. Kontan aja. Saudara istri saya marah-marah, baju udah dikasih diambil lagi. Tapi teh ada bagusnya, karena diganti sama uang, uang kamu. Wah, itu sih bersenang-senang di atas penderitaan saya, Pak Tomo. Yoso, mana bajunya Bu Retno? Ini Mbak. Nah, ini dia yang mau dipakai sekarang. Teh, baju yang dipakai istri saya ke pasar ikan. Pantes bau ikan. Aduh, bagaimana ini? Mana mau langsung dipakai? Aduh, jangan dipakai langsung atau dicuci heula. Udah nggak ada waktu, Pak Tomo. Nenek sihir itu tuh minta mau dipakai sekarang karena mau kondangan. Nah, sekarang kamu gosok aja ya. Iya, Mbak. Biar ini semua saya kumpulin. Mana Pak Tomo? Ini. Cuci langsung. Ini. Semua kan ini? Iya, semuanya. Bawa. Makasih Pak Tomo. Bener-bener teh. Baju masih bau ikan mau dipakai kondangan. Dasar pembantu gendang. Arvin, lo kenapa sih kok kayak orang kumat gitu? Lo sakit gigi ya? Ditanyain baik-baik kok, jawaban lo cuma manyun doang sih. Gue sakit hati. Sakit hati kenapa? Diomelin nyokap ya, gara-gara ketahuan pacaran. Lu jangan sok suci ya. Gue nggak sok suci, emang gue suci. Gue suci lahir, batin, fisik, mental. Sejak kapan lu deket sama tuh cowok? Cowok yang mana? Oh, Zaki. Ya ampun, itu udah lumayan lama lagi. Dia kan dulu pacaran sama si Bella. Terus mereka putus karena ternyata Zaki tuh mata bakul. Masa lo nggak tahu sih? Ngapain gua ngurusin orang pacaran? Kenal juga enggak sama tuh orang. Emang dia punya prestasi apa sih? Sampai gua harus kenal sama dia? Iya, nggak kenal juga nggak apa-apa kok. Kalau lu udah kenal sama dia, kenapa sekarang lu jalan sama dia setelah dia putus sama ceweknya? Tadi tuh gue lagi nunggu taksi. Terus ternyata dia kebetulan lewat habis nganterin bokapnya. Ya berhubung gue bawa buku banyak banget buat dikembalin ke perpustakaan, ya why not? Alasan. Tunggu dulu. Pasti ada tukang rumpi deh yang ngomong enggak ke lo sampai lo cemburu kayak gini. Gue tuh lihat dengan mata gue sendiri. Lu deket kan sama dia? Lu sengaja kan jatuhin buku lo supaya lo dibantuin sama dia, iya kan? Tunggu dulu. Emang cuma lo aja bisa jutek?
Kenapa saya nggak bisa konsentrasi? Kenapa saya selalu teringat dia? Ya Tuhan, tolonglah saya. Hapus dia dari ingatan saya. Hapus bayangan dia ya Tuhan. Saya nggak boleh merusak semuanya. Nggak boleh. Saya harus bisa terima. Harus bisa. Beres semua. Nanti kalau ada tamu yang belum dapat, tolong ya. Jangan sampai kurang. Berapa, Pak? 24.000, Bu. Nggak usah, ambil buat kamu, ya. Makasih, Bu ya. Kan? Cantik kamu, Nes. Gimana, udah selesai, Mbak? Sudah, Ibu. Tapi karena Inesnya murung terus, saya tambahin aja makeupnya biar kelihatan ceria. Bukan begitu, Nes? Kamu jangan murung terus dong, Nes. Ingat, ini hari bersejarah buat kamu. Kalau kamu tidak menikmatinya, kamu akan rugi loh. Karena ini cuma sekali seumur hidup, Nes. Ines menikmati kok, Tante. Mungkin karena ini hari pernikahannya aja, dia agak sedikit nervous. Karena Ines tadi bilang sama saya, ya kan, Nes? Syukurlah. Tante harap kamu mau menghibur Ines terus ya. Toh ini yang terbaik buat Ines. Tante nggak mau dia memikirkan laki-laki jahanam itu. Yaudah, Mama tunggu di bawah dulu ya. Kamu di sini aja tunggu Reza. Ya, Tante. Mama? Ya. Ines, kamu sabar ya. Semoga aja ini yang terbaik buat lo. Ya. Ini adalah hari terakhir gue berada di sini, Lin. Terakhir gue ketemu sama lo. Gue gak akan ketemu sama teman-teman gue lagi. Dan gue gak akan ketemu sama Ivan. Selama-lamanya, Lin. Gue yakin dia juga gak mau ketemu sama gue lagi. Karena dia juga pasti jijik ngeliat gue. Karena gue akan nikah sama orang lain, Lin. Udah, Nes, udah. Ini semua sudah menjadi komitmen lo. Dan lo harus jalaninya. Ini semua bukan salahnya dia. Ini bukan salah dia, Lin. Iya. Semua ini bukan salah Ivan. Seandainya gue bisa ketemu sama dia, gue pengen bicara sama dia, Lin. Sudah terlambat, Ines. Sebentar lagi, kamu sudah menjadi istri Reza. Sudah terlambat, sayang. Sudah dong, kamu jangan nangis lagi. Mbak, ada tamu istimewa buat Mbak. Siapa? Terus? Apa kabar? Baik. Bagaimana keadaan anak kamu? Saya dengar dari Doni. Sudah membaik. Dari hasil ronsennya sih tidak terlihat adanya keretakan tulang kepala. Kamu kapan datang? Tadi pagi.
Saya naik pesawat pertama, kebetulan saya ada pertemuan di Jakarta. Dan saya juga dengar keadaan anak kamu, saya langsung ke sini. Sudah besar ya dia? Sudah besar dong ya. Bagas sekarang minum susunya aja banyak. Tadi aja 3 botol ya, nak ya. Bagas lihat deh siapa yang datang. Yang datang Om Idrus. Bagas masih ingat Om Idrus kan? Coba lihat. Lihat. Kayaknya dia inget deh, soalnya dia tersenyum. Dia mirip kamu ya? Biasanya anak laki-laki itu pasti mirip ibunya. Iya, mau kemana? Kamu jadi pulang hari ini? Iya, tapi saya lagi nunggu Ivan sama ibunya, belum datang. Katanya sih mereka mau jemput. Lah, tunggu lah. Lah, maafin gua lah. Gue emang salah. Gua nggak bermaksud nyakitin lo, lah. Gue cemburu karena gue sayang sama lo. Lah, kalau lu masih marah, lu boleh tunjuk gua. Lu boleh ludahin gua, lah. Asalkan lu maafin gua, lah. Lah, tunggu lah. Kemana? Lagi sibuk nggak? Enggak? Gue boleh numpang sampai terminal bus. Ayo naik. Sampai ke rumah juga boleh. Buru-buru amat. Kebelet. Ayo jalan. Oke, oke. Tenang, men. Tenang. Tenang. Paling dia cuma menggertak lo doang. Cewek, kalau lagi di atas angin memang seperti itu, men. Dia mungkin pengen buktiin sejauh mana cinta lo sama dia. Lo mesti ingat faktor yang pertama. Keuletan lo. Lo nggak boleh ngalah. Ya? Ayolah. Ayo. Ayo. Tunggu, Tante. Tante nggak bisa menemui kakak saya. Kenapa? Karena kakak saya tidak akan pulang sama Tante. Dia sudah dijemput oleh calon suaminya. Apa kamu bilang? Lebih baik Tante pergi dari sini. Dan jangan berani datang lagi. Tapi kan... Tolong, Tante. Jangan paksa saya pakai kekerasan. Saya sudah toleransi dengan Tante beberapa hari ini. Saya membiarkan Tante menginjak harga diri keluarga saya. Tapi sekarang nggak bisa. Sebelum saya marah, lebih baik Tante pergi. Pergi! Ini sudah selesai saya kerjakan, bisa diserahkan sama Pak Dwi. Iya, Pak. Saya mau pergi sebentar, jadi nanti saya akan kembali lagi ya. Baik, Pak. Oh, dan tolong beritahu sama Ibu Desti bahwa hari ini saya akan lembur menggantikan hari kemarin. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk. Halo? Van, ini Mama, Van. Loh, Mama? Ada apa, Ma? Mama sekarang ada di rumah sakit. Mama mau besuk Bagas. Tapi tiba-tiba Mama dihalangi sama adiknya Santi yang namanya Doni itu. Apa? Mama udah bicara sama Mbak Santi? Belum. HP Mama ketinggalan. Kamu aja yang telepon Santi ya. Bilang kalau Mama ada di rumah sakit dan Mama nggak boleh besuk sama Doni. Begini aja, Ma. Saya sekarang menuju ke rumah sakit. Mama tolong tunggu aja sebentar. Takutnya kalau saya telepon Mbak Santi, mereka hanya akan bertengkar. Oke?
Maaf nunggunya lama. Mana anak itu? Tapi kamu janji ya sama Mama, jangan sampai marah sama dia. Dia kan orangnya memang kayak gitu. Kamu bilang aja kalau Mama tuh cuma pengen jenguk Mbak Santi sama bayinya. Iya, Ma. Yuk. Sekali lagi, saya kan sudah bilang kakak saya sedang sibuk. Kalian ini muka tembok apa? Tolong jangan menghalangi. Kami ingin ketemu sama Mbak Shanti, bukan sama kamu. Mbak Santi sedang ketemu calon suaminya. Itu urusan dia. Kami datang kemari karena hari ini rencananya Mbak Shanti pulang. Dan kami ingin mengantarkannya ke rumah kita. Apa? Kamu berani membawanya pulang? Langkai mayat saya dulu, baru bawa dia pulang. Satu hal yang saya tahu, menghadapi orang semacam kamu tuh sia-sia. Karena kamu orangnya keras kepala, nggak punya etika, dan nggak punya perasaan. Kurang ajar! Ivan, sudah. Sudah. Ivan. Tolonglah Tante Don. Tante ini cuma pengen ketemu Mbak Santi sama Bagas. Seharusnya Tante menolong saya. Seharusnya Tante memberikan kesempatan pada keluarga saya untuk membuktikan bahwa Mbak Santi punya harga diri yang tidak bisa dibeli Tante dengan alasan mendekati anaknya. Saya tahu, Tante biasa melecehkan orang miskin, tapi kita tidak bisa menerimanya. Bukan kami yang melecehkan kamu, tapi kamu yang melecehkan niat baik keluarga kami. Apa? Kamu menuduh saya melecehkan? Kamu melecehkan Mbak Santi dengan menggodanya agar dia bisa jatuh ke tangan kamu. Tangan kamu. Dasar buaya! Doni! Kamu tuh cari gara-gara selalu. Kamu tidak kapok-kapok yang dimarahin sama papamu. Bersikap yang jantan, jangan cari masalah. Tapi Pak, Papa tahu kan alasan saya? Apapun alasan kamu, biarkan Tante Mary masuk. Kamu nggak boleh berbuat begitu. Sikap kamu ini memalukan keluarga. Tapi Pak, minggir! Beri mereka jalan. Doni! Ayo, silakan Jeng. Papa harap ini tidak akan terjadi lagi. Papa murahan, kampungan. Papa membiarkan anaknya sendiri mencari sampah. Papa bodoh. Doni! Hei! Nak Idrus, kapan datang? Tante, tadi pagi Tante. Bagaimana kabar Tante? Baik. Jeng Mary, ini kenalkan Nak Idrus, temannya Santi. Sudah pernah kenal kok Mbak Yu. Kita sudah pernah ketemu kan? Sudah kenal sama anak saya, Ivan. Kita pulang sekarang yuk. Bagus udah nggak betah di sini anak ya. Ayo Bagas biar sama eyangnya San. Biar saya ambil tasnya. Nggak usah. Biar saja. Ayo. Pokoknya Papa harus melarang Mbak Santi. Kalau tidak, harga diri keluarga kita bisa hancur, Pak. Papa tidak bisa melarang. Kakak kamu sudah dewasa, dia bisa menentukan yang terbaik. Papa membiarkan kehormatan kita tercoreng, Pak. Ingat dulu, Mbak Santi kan tersiksa. Itu dulu, kita bicara sekarang. Sekarang sama aja. Nggak ada bedanya. Ada apa, Pak? Ada apa? Biasa, ademu. Mau pulang sekarang? Iya. Santi sudah selesai mengurus semuanya. Papa antar Santi ke rumahnya Mama Mary kan? Papa baru mau bilang sama kamu. Papa nggak bisa antar kamu ke rumah mertuamu. Papa ada keperluan penting. Ada pertemuan dengan klien dari Sulawesi. Nanti malam Papa akan ke sana. Mama juga mau temani papamu. Kata papamu kliennya itu bawa istrinya, jadi Mama harus temanin. Ya nggak apa-apa. Mama Papa kan bisa kapan saja menjenguk Santi. Santi kan masih di Jakarta. Santi pamit ya, Pak. Santi, jaga dirimu baik-baik. Anggaplah ibu mertuamu sebagai ibumu sendiri. Bu Mary, saya titip anak saya.
Saya juga berterima kasih Bapak dan Ibu sudah memperbolehkan Santi tinggal di rumah kami. Perempuan culas. Saya tahu kata-katanya hanya manis di bibir, tapi busuk di hati. Dia pasti merencanakan akan menyakiti Mbak Santi. Doni! Bapak ini terlalu lembek. Bapak membiarkan anaknya sendiri tersiksa. Bapak ini terlalu silau pada orang kaya. Merelakan Mbak Santi begitu saja. Cukup! Kamu ini sudah keterlaluan. Papa tidak mau dengar kata-katamu lagi. Pergi dari sini sebelum aku menampar mulutmu. Doni. Saya tidak akan membiarkan kakak saya pergi. Ayo, Doni. Doni, tolong renungi kata-kata Papa. Kalau kamu tetap seperti ini, kamu tidak akan pernah dewasa. Maaf ya, Jeng. Kalau ada Doni selalu begini jadinya. Nggak apa-apa Mbak Yu. Saya mengerti kok. Lalu bagaimana sekarang? Mau berangkat? Ya, pamit ya, Mak. Saya nikahkan dan kawinkan Ines Saraswati binti Suprapto kepada Reza bin Dirgo dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ines Saraswati binti Suprapto dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Bagaimana? Saksi sah? Sah. Sah? Sah, Bang. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka wa jamahu bainahum fi khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan
cintai